Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pelajaran matematika, Umi mau menyampaikan beberapa hal sebelum kita memulai pembelajarannya. Di antaranya adalah jangan lupa ya untuk senantiasa mengikuti dan aktif di e-learning MTSN 1 Lampung Selatan. Nah, yang berikutnya Umi mau menyampaikan dulu terkait hal-hal yang perlu kalian ketahui mengenai pembelajaran matematika kalian selama dibimbing oleh Umi Fitri. Sebelum memulai pembelajaran, biasakan supaya kita senantiasa mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang berikutnya, sebelum memulai pelajaran matematika, tolong dipersiapkan buku matematika sebanyak 2. Nah, di mana yang pertama, buku matematika yang akan kita pakai itu adalah buku untuk kalian keperluan dalam hal buku tulis merangkum. Buku yang kedua itu yang berkaitan dengan pelajaran matematika adalah buku latihan atau buku PR. Nah, yang berikutnya yang perlu Umi sampaikan kepada kalian dalam pembelajaran semester kali ini, semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021 adalah sebagai berikut. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari sama-sama kita buka pelajaran matematika kita kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari mengenai bab yang pertama tentang bilangan. Di mana tentang bilangan ini kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu mengenai bilangan bulat. Termometer suhu adalah salah satu contoh yang berkaitan dengan bilangan bulat. Pada bilangan bulat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bilangan bulat negatif, yang kedua bilangan 0, yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Membandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih kecil atau tanda lebih besar. Contoh yang pertama, apabila bertemu dengan soal yang diminta, sisipkanlah tanda lebih kecil atau lebih besar pada bilangan di bawah ini. Yang pertama, bilangan 3 titik-titik dari bilangan 5. Nah, saat kita menggambarkan garis bilangan, pada garis bilangan kita bisa menuliskan urutan dimulai dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini terlihat jelas bahwa bilangan 3 terletak di sebelah kiri, sedangkan bilangan 5 terletak di sebelah kanan. Pada garis bilangan, apabila ada bilangan yang posisinya di sebelah kanan dari bilangan lain, maka nilainya akan lebih besar. Sehingga di sini angka 5 memiliki nilai lebih besar daripada angka 3. Atau kita sebutkan bahwa bilangan 3 nilainya lebih kecil daripada bilangan 5. Sehingga jawaban dari soal pertama adalah 3 lebih kecil daripada 5. Nah, untuk soal yang berikutnya, soal yang kedua, kita mencoba tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat bilangan di sini tertuliskan 0 titik-titik negatif 4. Nah, bagaimana kita membandingkannya
apabila ada dua buah bilangan yang satu memiliki nilai positif sedangkan yang lainnya memiliki nilai negatif, maka bilangan yang bernilai positif pasti lebih besar daripada bilangan yang bernilai negatif. Sehingga kita dapat menjawab bahwa 0 nilainya lebih besar dari negatif 4. Contoh yang ketiga. Ada bilangan negatif 6,2. Nah, seperti yang saya ucap tadi, bahwasanya apabila ada dua buah bilangan yang diminta untuk dibandingkan, maka nilai bilangan yang tidak negatif itu lebih besar dibandingkan dengan nilai bilangan yang negatif. Sehingga untuk contoh yang ketiga di sini, negatif 6, karena angka 6 yang memiliki tanda negatif berarti nilainya lebih kecil daripada angka 2. Begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan soal yang keempat? Soal yang keempat bisa kita tentukan pula dengan cara tanpa menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah demikian. Apabila kita menemukan soal yang memiliki sama-sama bernilai negatif, maka kita fokus kepada angkanya. Lihat angkanya. Tolong diingat, untuk setiap bilangan yang bernilai negatif, apabila akan kita bandingkan bilangan itu sama-sama negatif, maka nilai yang terbesar adalah untuk angkanya yang kecil. Sehingga di sini kita tuliskan negatif 8 nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Berikut ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat yang pertama adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Contoh yang pertama, terdapat dua buah bilangan positif, yaitu bilangan 2 positif ditambahkan dengan bilangan 5 positif. Jadi hasil dari 2 ditambah 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, saya menggunakan angka yang sama, tetapi saya tuliskan di sini 2 ditambah negatif 5. Konsep pada bilangan bulat bisa menggunakan sistem sebagai berikut. Untuk mempermudah penghitungan, maka kita anggap saja bahwa bilangan negatif yang tertera di sini itu adalah hutang. Sedangkan bilangan yang bertanda positif itu adalah kita anggapnya sebagai kepemilikan kita atau kepunyaan kita. Di sini tertuliskan 2 ditambah negatif 5. Jadi kita membacanya 2 itu adalah punya kita. Kita mempunyai 2. Setelah itu kita mempunyai hutang sebanyak 5. Apa yang terjadi ketika kita hanya punya 2 tapi kita punya hutang sebanyak 5? Yang terjadi adalah kita masih memiliki hutang. Bagaimana cara mengkonsepnya? Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Karena tadi kita sudah berpikir bahwa kita masih memiliki hutang, maka pada jawaban kita tuliskan dulu bahwa hutang itu dengan tanda negatif. Berapa nilai hutang yang masih kita punya? Karena kita punyanya 2, tadi 2 yang kita miliki harus ditambahkan atau harus bertemu dengan hutang kita yang sebanyak 5, maka yang terjadi pada hitungan ini adalah kita masih memiliki hutang sebanyak 3, sehingga hutang 3. Atau di dalam matematikanya 2 tambah negatif 5 hasilnya sama dengan negatif 3.
Contoh yang ketiga, saya menuliskan di sini bilangan 2 yang bernilai negatif. Bilangan 2 ditambah dengan 5. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sama seperti konsep nomor 2. Apabila bertemu tanda negatif atau di sini dituliskan tanda kurang, nanti kita akan menggunakan konsep bahwa negatif ini kita jadikan sebagai utang. Nah, di dalam penghitungan boleh kita memikirkan bahwa utang saya 2, tapi saya sudah ada 5. Utang saya 2, saya punya 5 karena ditambah dengan angka 5. Apa yang terjadi dengan nilai angka saya? Maka saya memiliki sisa dalam wujud bukan hutang. Kalau bukan hutang, jangan diberi tanda negatif. Saya memiliki sisa, berapa sisanya? Yaitu sebanyak 3. Contoh yang keempat adalah negatif 2 ditambah dengan negatif 5. Jadi di sini bisa kita menggunakan kaitan bahwa negatif 2 ini saya punya hutang. Nah, ditambah lagi ada negatif 5 di sini. Ternyata saya punya hutang lagi. Sehingga apa yang terjadi ketika saya punya hutang 2, tapi malah saya tambah lagi dengan hutang 5. Maka saya masih punya hutang. Ingat, ketika kita memikirkan bahwa saya masih punya hutang, tuliskan terlebih dahulu tanda negatif untuk hasilnya. Terus, berapa banyak yang hutang saya sekarang? Karena saya awalnya punya hutang, kemudian ditambah hutang lagi, berarti hutang saya bertambah. Totalnya menjadi 7. Gabungan dari angka 2 dengan 5. Dengan selesainya penjelasan dari unit tadi, maka materi kita kali ini dianggap telah selesai. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.